Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya akan melanjutkan menjawab fitnah para murtadin atas tuduhan bahwa tidak ada nubuat tentang kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Alkitab. Pada kali ini saya akan membahas episode yang terakhir, nubuat tentang kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Injil karangan Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15 yang berbunyi sebagai berikut. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Murtadin bertanya, kalimat mana yang menunjukkan nubuat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Saya jawab, kata penolong dan roh kebenaran itulah yang menunjukkan kepada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang murtadin menjawab, itu adalah penafsiran yang salah. Kata penolong dan roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, salah satu oknum Tuhan Trinitas. Saya menjawab, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa penolong dan roh kebenaran itu adalah Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus itu sudah datang ketika Yesus masih hidup? Dan hal ini tertulis di dalam Alkitab yang Anda yakini sebagai kitab suci itu. Sebagaimana Anda bisa lihat kisah itu di dalam Injil karangan Matius pasal 3 ayat 16, Injil karangan Markus pasal 1 ayat 10, Injil karangan Lukas pasal 3 ayat 22, dan Injil karangan Yohanes pasal 1 ayat 32. Silakan Anda membaca ayat-ayat yang saya sebutkan. Dari ayat itu Anda akan memahami bahwa Roh Kudus itu sudah datang ketika Yesus masih ada di dunia. Bahkan dijelaskan, Roh itu datang dalam bentuk seperti burung merpati, melintas di atas kepala Yesus ketika Yesus sedang dibaptis oleh Yahya sang pembaptis atau oleh Nabi Yahya alaihissalam. Jadi
Jika roh itu sudah datang, kenapa Yesus masih harus berkata bahwa ia harus pergi dulu agar Roh Kudus itu datang kepada kita? Padahal meskipun Yesus tidak pergi, Roh Kudus itu sudah berada di dalam tubuh Yesus. Jadi apa pengertian kalimat pada ayat yang berbunyi, "Jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu"? Padahal Roh Kudus sudah datang ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya alaihissalam. Terhadap jawaban ini orang Kristen membantah dan berkata, benar, tetapi Roh Kudus yang datang setelah kepergian Yesus adalah Roh Kudus yang lain. Roh Kudus yang berbeda dengan Roh Kudus yang datang ketika Yesus masih hidup dan saat Yesus dibaptis oleh Nabi Yahya alaihissalam. Atas sanggahan tersebut saya tanya dan saya jawab orang Kristen itu. Jadi kalau demikian, ada berapa jumlah Roh Kudus yang Anda yakini itu? Orang Kristennya menjawab, Roh Kudus yang kami yakini hanya satu. Atas jawaban mereka yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya satu, padahal di awal tadi dia mengatakan bahwa Roh Kudus yang datang pada waktu Yesus dibaptis oleh Nabi Yahya alaihissalam dan Roh Kudus yang akan datang setelah kepergian Yesus itu berbeda. Maka saya jawab, bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa jumlah Roh Kudus itu hanya satu? Padahal merpati yang melintas di atas kepala Yesus adalah Roh Kudus. Penolong yang datang setelah kepergian Yesus itu adalah Roh Kudus juga. Jadi bagaimana Anda mengatakan bahwa jumlah Roh Kudus itu ada satu? Nah, atas jawaban ini, murtadin dan rata-rata orang Kristen juga akan menjawab, Roh Kudus itu hanya satu, tetapi kewibawaannya meliputi seluruh dunia. Sebagaimana halnya matahari, jumlahnya hanya satu, tetapi panas dan manfaatnya bisa dirasakan oleh manusia sedunia. Atas sanggahan itu saya jawab, gambaran saudara ini tidak tepat. Jika Roh Kudus itu seperti matahari, Yesus kan tidak perlu pergi. Yesus pergi atau tidak, matahari tetap dapat dirasakan panasnya oleh orang banyak. Ketika mereka menjawab Roh Kudus seperti angin, maka angin, Yesus pergi atau tidak, angin tetap ada. Jadi mereka berusaha untuk mencari pembenaran bahwa Roh Kudus yang datang pada waktu Yesus masih ada di dunia, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus alaihissalam di dalam Injil Yohanes pasal 16 tersebut adalah Roh Kudus yang berbeda. Jadi sebenarnya kita dapat membuktikan bahwa yang dimaksud penolong atau penghibur itu bukanlah Roh Kudus. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 16 tadi sangat jelas disebutkan, tugas penolong itu ialah menerangkan hal dosa, keadilan dan hukuman. Nah, pertanyaan saya, apakah Roh Kudus dapat menerangkan masalah dosa, masalah keadilan, dan masalah hukuman? Tentu saja tidak dapat. Sebab menurut kepercayaan Kristen sendiri, Roh Kudus itu hanya dapat membuat orang berbicara dengan berbagai bahasa. Bisa membuat orang tidak celaka meskipun memegang ular berbisa. Manusia tetap hidup meskipun menenggak racun yang mematikan. Bahkan bisa menyebabkan orang bisa memindahkan gunung. Silakan nanti dibuka Injil karangan Matius pasal 17 ayat 20, Injil karangan Markus pasal 16 ayat 17 dan 18, dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Akan lebih jelas lagi jika kita mau menelaah pengertian ayat ke-13 dari Injil karangan Yohanes pasal 16 yang berbunyi, ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dari ayat ini saja kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang datang itu bukanlah Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri. Bahkan Tuhan itu sendiri. Nah, jadi kalau orang-orang Nasrani mengatakan bahwa yang akan datang, yang dinubuatkan oleh Nabi Isa atau Yesus alaihissalam di dalam Injil Yohanes pasal 16 tersebut adalah Roh Kudus, padahal menurut keyakinan mereka Roh Kudus itu adalah Tuhan, lalu mengapa dia tidak bisa berkata-kata menurut kehendaknya sendiri? Justru sebaliknya, dia baru bisa berkata-kata setelah mendapatkan wahyu, ilham atau perintah. Jadi mungkinkah Tuhan menunggu datangnya wahyu? Lalu dari mana datangnya wahyu itu? Jadi kita bertanya-tanya, Tuhan model apa ini? Nah, mari kita sekarang membuka Bible yang berbahasa Inggris. Ada tertulis sebagai berikut. Howbeit, when he is come, the Spirit of truth, he will guide you into all truth. For he will not speak of himself, but whatever he shall hear, he will speak. Ini yang tertulis di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Jadi kalau kita terjemahkan, tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan membimbing kamu ke dalam segala kebenaran, dan ia tidak akan berkata menurut kehendaknya sendiri, melainkan apa yang didengarnya itulah yang akan dikatakan. Nah, sekarang bandingkan dengan yang tertulis di dalam Injil karangan Yohanes pasal 1 ayat 32. And John bare record, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. Dan Yohanes memberi kesaksian. Dia berkata, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan dia tinggal di atasnya. Saudara murtadin, Anda kan sudah tahu bahwa di dalam bahasa Inggris kata ganti orang ketiga yang menunjukkan manusia itu adalah he. Sedangkan untuk benda, hewan dan Roh Kudus menggunakan kata ganti it. Jadi bukan he. Jadi kalau kita melihat Yohanes pasal 16 ayat 13 dan kita bandingkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 32 tadi, di mana pada ayat 13 kata gantinya adalah he, dan pada Yohanes pasal 1 kata gantinya adalah it, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam bahasa Inggris kata ganti orang ketiga yang menunjukkan manusia adalah he, sedangkan untuk benda, hewan dan Roh Kudus memakai kata ganti it, bukan he. Jadi sudah jelas bahwa pengertian roh kebenaran pada ayat yang kami sebutkan di awal tadi adalah manusia, bukan roh. Dan manusia itu yang dinanti-nantikan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Lewi yang diutus menemui Nabi Yahya alaihissalam dan juga dinubuatkan oleh Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, tidak lain beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan pada Injil Yohanes pasal 16 ayat 14 yang memberikan pengertian yang lebih jauh lagi bahwa roh kebenaran itu akan memuliakan Yesus alaihissalam. Sebagaimana kita tahu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada umatnya untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Pada ayat ini pula Yesus mengatakan bahwa roh kebenaran itu akan menerima atau mengambil alih hak Yesus. Saudara murtadin dan para pendeta, sadarilah, menurut kepercayaan Kristen, Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi yang mengambil alih tentunya bukanlah Roh Kudus, melainkan orang lain. Dan orang lain itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan sabda Yesus sendiri yang tertulis di dalam Injil karangan Matius pasal 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang menerbitkan buahnya. Dan terakhir, Injil Yohanes pasal 16 ayat 15 merupakan bukti bahwa ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau roh kebenaran itu datang, Yesus akan menyerahkan tugas kenabiannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai bantahan bagi pendapat Kristen yang mengatakan hanya Yesuslah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran yang dapat menyelamatkan manusia sedunia. Di mana mereka berdalih dengan Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara murtadin dan para pendeta Nasrani, perlu Anda ketahui, memang pada saat Yesus sebagai orang yang benar dan suci, semua golongan Yahudi sudah terperangkap dalam kesesatan dan penyelewengan terhadap syariat Nabi Musa alaihissalam. Sehingga saat itulah Rasulullah Isa atau Yesus alaihissalam bersabda seperti itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, Yesus akan menyerahkan hak atau tugas kenabiannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernyataan Yesus sendiri yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 15 tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, khususnya para murtadin dan orang-orang Nasrani yang mendengarkan jawaban saya ini, ada satu masalah yang perlu Anda renungkan. Kata penolong atau penghibur adalah terjemahan dari kata bahasa Yunani parakletos. Menurut Profesor Torik Hibab, sebenarnya dia bukan berasal dari kata parakletos, melainkan periklutos, artinya yang terpuji. Nah, mungkin murtadin dan orang-orang Kristen akan membantahnya bahwa meskipun memakai kata parakletos ataupun periklutos, belum tentu itu ditujukan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya menjawab, silakan periksa kembali, dengarkan kembali jawaban saya nubuat di dalam kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat 7 dan 8 yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang Himdat, orang yang terpuji. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi benarlah apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu
hadza sihrun mubin. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Semoga jawaban ini bermanfaat khususnya bagi kita umat Islam untuk meneguhkan akidah kita, menjaga akidah saudara kita, menjaga akidah keluarga kita dari berbagai macam tipu daya para murtadin dan orang-orang kufar di luar sana yang hendak merontokkan, yang hendak melemahkan dan hendak mengkaburkan kebenaran bahwa kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dinubuatkan oleh para nabi dan Rasulullah yang lain jauh sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anwar Lutfi,